Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalo Magfira M dengan NIM 1053311022322. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengantar bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah multimedia pembelajaran. Langsung saja, yang pertama adalah sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki akar dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu digunakan sebagai lingua franca di Asia Tenggara, terutama dalam perdagangan dan hubungan antar kerajaan. Pada masa kerajaan Sriwijaya, abad ke-7 hingga ke-13, bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa resmi, terbukti dari prasasti seperti Kedudukan Bukit, dan Talang Tuo. Di era kolonial, bahasa Melayu tetap menjadi alat komunikasi masyarakat meskipun bahasa Belanda diperkenalkan. Kemudian pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, dalam peristiwa Sumpah Pemuda, bahasa Melayu resmi diangkat sebagai bahasa Indonesia, menjadi simbol persatuan di tengah keberagaman bangsa. Setelah kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia kemudian ditetapkan sebagai bahasa resmi negara dan terus berkembang sebagai bahasa nasional hingga saat ini. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pemersatu bangsa yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan bahasa daerah. Dalam konteks bahasa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan berbagai kelompok etnis, bahasa Indonesia digunakan menjadi bahasa yang dapat digunakan untuk berkomunikasi antar kelompok yang berbeda bahasa daerah. Dengan demikian, bahasa Indonesia memperkuat identitas kebangsaan dan menciptakan rasa kesatuan di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua yaitu sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia digunakan dalam pemerintahan legislatif, yudikatif, serta dalam berbagai dokumen negara dan pelaksanaan undang-undang. Bahasa Indonesia sangat mudah digunakan sebagai bahasa resmi, mempermudah administrasi negara, dan memastikan bahwa semua warga negara dapat mengakses informasi publik secara merata. Dan yang terakhir adalah sebagai alat komunikasi antar budaya. Selain alat komunikasi dalam konteks nasional, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar budaya. Indonesia memiliki banyak budaya dan bahasa daerah yang berbeda, dan bahasa Indonesia yang berperan sebagai media komunikasi yang menyatukan keberagaman budaya ini. Selanjutnya adalah tata bahasa atau gramatika. Yang pertama adalah fonologi atau bunyi bahasa yang terdiri dari huruf vokal, konsonan, dan diftong, serta penekanan atau intonasi dalam kata kalimat. Yang kedua adalah morfologi atau bentuk kata yang terdiri atas jenis kata. Jenis kata sendiri terdiri dari kata dasar dan kata berimbuhan seperti prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Contohnya yaitu baca mendapat imbuhan mem jadi membaca. Yang kedua adalah kata baku dan tidak baku, yaitu pengertian dan contohnya yaitu aktif merupakan kata baku dan aktif merupakan kata tidak baku. Yang ketiga adalah sintaksis, yaitu susunan kalimat. Contohnya unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya yaitu Siti membaca buku di perpustakaan. Subjeknya adalah Siti, predikatnya adalah membaca, objeknya adalah buku, dan kata keterangannya adalah di perpustakaan. Selanjutnya adalah keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa terdiri dari 4. Yang pertama adalah mendengarkan atau listening. Yang kedua adalah berbicara atau speaking. Yang ketiga adalah membaca atau reading. Dan yang keempat adalah menulis atau writing. Mendengarkan atau listening sendiri terdiri dari menyimak pidato, cerita, atau dialog, serta menangkap inti dari informasi dari suatu audio. Berbicara atau speaking terdiri dari teknik berbicara, yaitu apakah formal atau informal, atau cara menyampaikan pendapat atau presentasi. Yang membaca atau reading terdiri dari jenis teks atau seperti narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasif, dan juga membaca cepat untuk menangkap inti teks. Dan menulis atau writing terdiri dari bagaimana struktur tulisan, yaitu pembukaan, isi, dan penutup, menulis surat, esai, dan laporan. Yang selanjutnya adalah sastra Indonesia. Sastra Indonesia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah jenis karya sastra. Contohnya adalah prosa yang terdiri dari cerpen atau novel, puisi yang terdiri dari pantun, gurindam, dan sajak,
Dan terakhir adalah drama yang terdiri dari naskah drama atau teater. Yang kedua adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik sendiri terdiri dari tema, tokoh, latar, alur, dan sudut pandang. Dan unsur ekstrinsik terdiri dari nilai budaya, sosial, dan moral. Ketiga adalah analisis karya sastra. Analisis karya sastra dapat berupa membandingkan gaya bahasa penulis dari karya penulis yang satu dan penulis yang lainnya. Dan yang kedua adalah menafsirkan makna simbol dalam karya sastra. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia dalam konteks global. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam konteks global sebagai salah satu bahasa dengan penutur terbesar di dunia. Didukung oleh populasi Indonesia yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa, bahasa ini semakin dikenal melalui media sosial, konten digital, dan platform daring, serta dipelajari oleh penutur asing di berbagai negara, termasuk Australia, Amerika Serikat, dan Eropa untuk mendukung kerjasama diplomatik, perdagangan, dan budaya. Peran diaspora Indonesia meningkatnya kunjungan wisatawan asing juga turut memperluas eksistensi bahasa Indonesia di kancah internasional sebagai alat diplomasi budaya. Bahasa Indonesia memperkuat identitas bangsa sekaligus menjadi jembatan dalam interaksi global di era modern. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu sebagai bahasa internasional dan resmi, bahasa Indonesia memiliki sejarah panjang yang bermula dari bahasa Melayu sebagai akar utamanya. Penetapannya dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 menunjukkan peran strategisnya sebagai simbol persatuan bangsa yang terus berkembang hingga menjadi bahasa resmi negara pasca kemerdekaan. Dalam konteks global, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga semakin dikenal dan dipelajari oleh dunia internasional melalui media digital, kerjasama diplomatik, dan interaksi budaya. Dengan peran ini, bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu bahasa penting di era globalisasi, sekaligus memperkuat kedudukannya sebagai alat pemersatu bangsa dan representasi budaya Indonesia di dunia. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.